Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Kali ini gua mau membahas pertandingan Timnas Senior menghadapi Irak di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 bermain di kandang Irak. 65.000 supporter benar-benar menunjukkan penampilan yang sangat amat mengecewakan. 5-1 Irak mampu unggul dari Timnas Indonesia. Gua paham, it's just 3 points. Ya, ini hanya 3 poin. Masih ada 5 pertandingan. Ya, masih ketemu Irak di home, Filipina home away, Vietnam home away. Dan metode prosedurnya itu kalau 10 poin itu lolos. Ya, sama kayak Champions League. Kalau dapat 10 poin itu lolos. Tapi ya menurut gue nggak, kalah sih boleh, cuman nggak semengecewakan ini gitu. Nggak sehancur ini kalahnya. Kenapa gue bilang sehancur ini? Semua pihak, semua pelatih maupun pemain melakukan blunder di pertandingan ini. Dan itu yang membuat secara skor ini jauh sekali. 5-1 loh. Goal different, siapa tahu nanti akan menentukan. Dan ketika goal different yang nanti menentukan, ya kita bisa aja menyesali ini. Ya kenapa kita dibantai seperti ini. Kita bahas dulu dari starting 11. Starting 11 juga ini menurut gue kesalahan paling besar dari STI adalah pemilihan pemain, starting 11 maupun pemain yang masuk sebagai pemain pengganti. Babak pertama itu yang main Nadeo, kiper. Nadeo Nadeo cukup bagus di Borneo, tapi kita tahu kelemahan Nadeo seperti apa, build up. Dan mungkin ada pertimbangan lain kenapa Nadeo dipilih dibandingkan Hernando. Dua-dua kiper bagus, tapi kali ini Nadeo mungkin yang diberikan kesempatan. Main 5-3-2. Seperti biasa STI kalau lawan tim yang lebih kuat akan main dengan 3 back. Jordi Amat, Elkan dengan Rido di tengah. Di kiri Shane Patinama, di kanan adalah Asnawi. Di tengah 3 pemain yang cukup mengejutkan adalah Kambuaya Klok dengan Adam Alis. Adam Alis tidak pernah main sebagai starter sebelumnya di timnas, dan dia baru, kalau nggak salah, baru berapa pertandingan dipanggil oleh timnas STI. Nah, tiba-tiba jadi starter. Di depan Dimas Derajat dengan Dendi. Aduh, gue liat nama Dendi aja udah gak pede. Kenapa STI lebih memilih pemain-pemain yang notabene gak ada pemain muda ya, cuman Rido mungkin. Gue cukup paham juga di sini. Mungkin STI ingin supaya kita ini bisa gak kena mental, karena ini main di away. Terus kalau pemain-pemain muda langsung dimasukin, takutnya demam panggung. Mungkin itu alasannya. Tapi itu hanya bertahan 10-15 menit. Golnya itu di menit 20-an. Di menit 20 kalau nggak salah. 10-15 menit kita bertahan dengan solid. Walaupun build up-nya susah juga ya. Banyak salah passing juga. Tapi kita bertahan dengan solid. Irak nggak dapat peluang. Dapatlah di menit 20. Itu pun berkat kesalahan siapa? Kesalahan Mark Klok. Pemain senior, pemain yang berpengalaman, yang bisa harusnya diandalkan. Jadi metronom di lini tengah, ternyata dia yang buat blunder. Kontrolnya sama sekali nggak mencerminkan pemain profesional kalau gue bilang. Gol kedua lahir dari pemain yang gak kalah pengalamannya, Jordi Amat. Dia bisa melakukan heading yang seperti itu kan udah, lu sebagai pelatih, gue gak bisa salahkan STI soal ini ya. Ini murni kesalahan individu. 2 gol awal kesalahan individu pemain. Abis itu kita sedikit lebih coba ngegas, dapat gol di menit 45 plus. Shane Patinama, golnya keren, strike, passing. Shane Patinama nggak banyak gocek-gocek, shooting langsung 2-1. Sebenarnya kita dapat momentum kan di situ. 2-1 loh. Ini belum habis. Harusnya half time babak kedua bisa kita lebih manfaatkan. Blunder lagi STI. Blundernya bukan masukin Sadil. Yang ditarik Kambuaya sama Adam Alis. Layak karena dua-dua main amburadul. Ya. Lini tengah pokoknya amburadul. Yang diganti Kambuaya sama Adam Alis. Oke, nggak ada masalah. Sadil masuk, fight untuk menambah daya serang. Arkan Fikri tiba-tiba main. Arkan Fikri ini masih terlalu muda, masih cetek jam terbangnya di timnas senior. Tiba-tiba di saat momentum kita bisa menang, kecuali kita sudah unggul atau kita ketinggalan 3-4-0, di situ kita mungkin main lebih lepas. Ini 2-1 loh. Kita masih punya peluang. Mainin pemain Arkan Fikri. Jadinya kayak apa? Salah passing terus akan Fikri. Bukan salah dia, karena dia masih cetek jam terbangnya. Dia masih sangat muda. Dimainin lawan Irak pula.
lawan terberat, away pula. Gol ketiga kan Arkan Fikri awalnya salah, ya kan? Terus Asnawi Klok juga di situ. Ada momentum di mana dia tunggu-tungguan lah. Kesalahan individu yang tidak perlu sama sekali. 3-1. 3-1 praktis mental udah drop, moral udah drop. STY blunder lagi, masuk ini udah nggak jelas, pemainnya udah pergantian udah nggak jelas. Arhan ditaruh wing kiri, apa? Nggak ada, udah mungkin udah blank juga, udah emosi, udah apa. Arhan main wing kiri, Witan masuk, ya nggak ngefek juga. Kalau lu mau ambil resiko, lu ganti back 1, lu masukin wing, ya kan? Kan kayak gitu ya. Ini lu ganti winger, Dendi kalau nggak salah, lu masukin Arhan wingback. jadi menurut gue ini benar-benar kompleks sekali kesalahannya. Kesalahan individu ada, kesalahan STI juga ada. Jadi benar-benar komplit lah, ancur-ancurannya komplit ya. Bawa permainan mereka ya nggak jalan sama sekali, benar-benar nggak jalan. Dan kelihatan pemain kena mental. STI juga membuat blunder-blunder yang makin bikin suasananya keruh ya. Gak banyak yang bisa gue bahas. Dan kehilangan 3 poin, oke, kita lihat nanti lawan Filipina di Manila, di kandang Filipina, apakah bisa lebih baik atau tidak. Harusnya sih lebih baik karena lawannya tidak seberat Irak. Yang jelas blunder-blunder tadi dari pemain, dari ST ini harus menjadi learning nih, harus menjadi pelajaran, harus menjadi pengalaman ya. Jangan sampai di laga-laga selanjutnya ini terulang. Itu kan yang jauh lebih penting ya, dari ST maupun dari pemain. Kita masih belum selesai perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia ini. 5 pertandingan sisa. Jangan sampai ada kehilangan poin yang tidak perlu akibat kesalahan-kesalahan sendiri. Karena tim ini sudah dipersiapkan lama oleh STY. Oke, tidak ada Marcelino, tidak ada Ivar Yener, itu berpengaruh. Iya, itu berpengaruh. Tetapi sebuah timnas yang luar biasa, yang bagus, itu tidak boleh tergantung terhadap 1-2 pemain. Apalagi ini pemain muda. Kita nggak bisa menaruh beban semua ke Marcelino maupun Ivar Yener, nggak fair. Karena mereka masih muda. Justru pemain-pemain yang dimainkan tadi di starting 11 ini pemain-pemain senior. Dan kembali membuktikan bahwa pemain senior pun belum tentu lebih bagus dibandingkan pemain junior secara mental. Ya kan? Bahkan strike semenjak dia masuk memberikan efek domino yang berbeda, memberikan tusukan yang berbeda dibandingkan ya, Dendi yang nggak kelihatan sama sekali selama dia main 70-80 menit. Oke, jadi ya hasil yang sangat amat mengecewakan. Gue paham hanya 3 poin, tapi menurut gue secara permainan, secara overall tidak layak dibantai 5-1. Dan secara permainan pun amburadul. Jadi ini hasil yang sangat amat mengecewakan untuk timnas Indonesia. Tadi sudah kalah pula U17, sekarang lebih parah lagi. Skornya jauh lebih dibantai. Oke, yang jelas ini semoga jadi pelajaran untuk ST dan juga para pemain. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola Indonesia.